Shalom kepada semua saudara-saudara. Saya hari ini lokasinya di Kuala Lumpur. Jadi di Kuala Lumpur sekarang pagi, pada hari Jumat setengah 10 pagi ya. Saya rasa daripada semua pengumuman tadi, saya menangkapnya bahwa di BMC New York sudah berada di dalam satu mood Natal ya. Jadi hari ini saya juga membawakan renungan firman Tuhan yang bernuansa Natal, tapi kita lihat bagaimana Tuhan berbicara kepada kita dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sehingga ayat 12. Nah, sebelum saya bicara lebih lanjut, saya mau cek di chat ya. Apakah Anda sudah bisa mendengar saya dengan jelas? Apakah video saya juga jelas? Kalau ya, Anda bisa respon di chatnya. Saya melihat ke chatnya ya. Oke, thank you. Saya sebentar juga akan share screen supaya Bapak Ibu bisa melihat. Nah, sekali lagi saya minta mohon supaya Bapak Ibu bisa share sekali lagi di chatnya kalau PowerPoint-nya sudah jelas. Anda bisa melihat PowerPoint-nya. Oke, thank you William. Thank you. Puji Tuhan, saudara. Nah, uh, judul renungan firman Tuhan saya pada hari ini adalah dituntun oleh Allah yang setia. Sememangnya saudara, kalau kita memikirkan Natal, Natal itu adalah Allah yang menjadi Immanuel, Allah yang menjadi manusia, kemudian lewat pekerjaannya di kayu salib, Allah kemudian mencurahkan Roh Kudus-Nya berada dalam kita selama-lamanya, saudara. Lalu Allah yang berada di sorga juga bisa menjadi Allah Immanuel yang berada dengan diri kita, saudara. Dan Allah yang berada dalam diri kita, saudara, yang tidak pernah akan meninggalkan kita, akan menuntun kita. Yang saya mau tekankan di sini sudah dari judul khotbah saya adalah kita ini dituntun oleh Allah yang setia. Karena Allah itu setia, lalu Allah yang setia itu yang akan menuntun kita. Bagian kita secara umumnya adalah untuk membuka hati kita siap-siap saja untuk dituntun oleh Allah. Tanggung jawab besar itu di pihak Allah, karena Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, akan bisa saja punya kapasitas untuk menuntun kita. Yang penting buat kita membukakan hati kita. Nah, mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal 2, mulai dari ayat 1. Nah, ini kan seringkali juga merupakan satu teks yang dipakai sempena dengan musim Natal ini, saudara. Mari kita lihat, baca bersama-sama, saudara. Nah, saya membacakan Injil Matius pasal 2 ayat 1 sehingga ayat 12 dulu, kemudian saya akan membahas beberapa poin-poin daripada teks yang kita bacakan di sini. Nah, begini firman Tuhan, Injil Matius pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan? Nah, kita lanjut lagi ke ayat 5. Lalu mereka berkata kepada Raja Herodes, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi ayat 6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu muncul. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu,
Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada aku, supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, ayat 9. Nah, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu, mari kita mencermati konteks daripada teks yang baru kita bacakan tadi, saudara. Orang-orang Majus ini dikatakan datang dari wilayah timur. Kalau kita lihat di peta yang ada pada screen atau layar, saudara, timur dari Yerusalem lokasinya adalah wilayah Persia atau wilayah Babel. Dan saudara, orang-orang Majus ini datang sekitar 2.000 kilometer yang harus mereka lewati untuk sampai ke Bethlehem. Dan menurut apa yang dikatakan di dalam teks yang kita baru bacakan tadi, mereka itu melihat bintang Mesias itu muncul di langit, saudara. Nah, dari mana mereka tahu bahwa bintang ini merupakan satu indikator tentang kelahiran Mesias? Dan dengan munculnya bintang di langit itu tidak menjadi petanda untuk menunjukkan lokasinya harus di Yerusalem. Nah, jadi di sini saudara, saya menangkapnya bahwa orang-orang Majus ini sudah tentunya bukan kebetulan melihat bintang di langit, tapi mereka sudah lama menunggu tentang kemunculan bintang di langit. Bertahun-tahun mereka menunggu itu karena ini bukan sesuatu hal yang begitu saja muncul, saudara. Lalu saya mengkaitkan orang Majus dengan kerajaan Babel. Saudara mesti melihat sekitar 600 tahun sebelum Kristus dilahirkan. Anda mesti melihat kepada kitab Daniel pasal 2 ayat 48, kitab Daniel pasal 5 dan ayat 11. Nah, itu sudah tertera di layar kalian, saudara. Nah, memang ya kitab Daniel ini membicarakan tentang orang bernama Daniel ini. Daniel ini merupakan orang Ibrani yang dibawa dari Yerusalem, dibawa ke dalam pembuangan, dan dia tinggal berpuluhan tahun di Babel. Kemudian setelah pemerintahan Babel itu berpindah tangan kepada kekuasaan orang-orang Persia, dia tinggal terus di wilayah tersebut. Nah, tapi Daniel ini tidak hanya berada di pembuangan sebagai orang biasa. Di dalam pasal 2 ayat 48 dikatakan raja itu telah memuliakan Daniel, memberikan kepada dia posisi sebagai penguasa di atas seluruh wilayah Babel. Bukan saja itu, dia menjadi kepala kepada semua orang bijaksana di Babel. Dan Daniel di pasal 5 ayat 11 dikatakan di situ, dia merupakan seorang yang diangkat menjadi dia menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para orang kasdim, para ahli nujum. Lalu saudara, orang-orang Majus yang datang dari timur ini merupakan keturunan-keturunan daripada orang-orang yang hidup di zamannya Daniel. Dan Bapak Ibu harus tahu garis waktunya Daniel kepada kelahiran Yesus itu adalah sekitar 500 sekian tahun, 540 tahun begitu, saudara. Nah, itu salah satu konteksnya. Nah, konteks yang kedua, saudara, adalah membicarakan tentang Raja Herodes. Raja Herodes yang dibicarakan di dalam Injil Matius pasal 2 disebut sebagai Herodes Agung, sang pembangun hebat, karena dia membangunkan bermacam-macam bangunan di sekitar Israel, termasuk juga Bait Suci Allah itu, saudara. Tapi orang ini
si Herodes Agung ini merupakan orang yang juga pemarah dan memang dikenal juga sebagai sang pembunuh, membunuh istrinya, membunuh ibu mertuanya, membunuh keluarga istrinya, bahkan membunuh 3 atau 4 anak-anaknya. Jadi, saudara, ini adalah konteks tentang yang melatar belakangi teks yang kita baru baca di sini, saudara. Namun demikian, saudara, kita melihat orang-orang Majus yang datang dari jauh sekali 2000 sekian kilometer itu, mereka dituntun oleh Tuhan. Mereka dituntun oleh Tuhan bukan dengan diberikan lokasi GPS atau GPS yang sangat tepat atau spesifik atau persis, saudara. Mereka dituntun oleh Tuhan dengan sekurang-kurangnya 3 cara, saudara. Ya, mereka merupakan generasi yang sudah bertahun-tahun menunggu, ya, mereka daripada angkatan-angkatan yang sudah dididik sekian lama, 550 tahun menunggu daripada Daniel, dan mereka datang cukup jauh, 2000 kilometer dari Babel ke Yerusalem. Sekitar 4 bulan perjalanan, saudara. Saudara, mereka datang ke Yerusalem bukan karena bintang itu menunjukkan ke arah Yerusalem. Mereka datang ke Yerusalem kemungkinan besarnya karena waktu Daniel dari zaman nenek moyang orang-orang ini, Daniel pernah menceritakan satu hari nanti akan muncul sang Mesias. Lalu mereka datang ke Yerusalem, dan Yerusalem di situ mereka bertanya-tanya, dan kemudian mereka ditunjukkan ke arah Bethlehem, saudara. Yang luar biasanya, saudara, Yerusalem ke Bethlehem, seperti kebanyakan daripada Anda yang sudah pernah ke Israel tahu, itu tidak terlalu jauh sebenarnya. Mungkin kalau Anda pergi sekarang, perjalanan itu memakan waktu yang cukup lama, karena itu ada diperiksa oleh tentara-tentara yang di situ, karena ada masalah keamanan di situ. Tapi sebetulnya itu cuma 10 kilometer terakhir, saudara. Jadi, saudara, yang sangat ironis sekali, saudara, di Yerusalem ada Raja Herodes yang dikelilingi oleh imam-imam kepala ahli Taurat, dan mereka memiliki kitab suci, dan mereka cuma 10 kilometer dari Bethlehem. Tetapi karena mereka penuh dengan rasa ketidakpedulian, dan mereka tidak tahu bahwa Mesias sudah ada, dan walaupun mereka sekarang sudah mendapat sedikit indikator daripada pertanyaan orang-orang Majus ini, mereka tidak melakukan apa-apa. Bapak Ibu, tuntunan Tuhan dalam hidup kita, sekali lagi ya saya sebutkan, itu tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Itu sesuatu yang sangat halus. Karena saudara bisa melihat, orang-orang Majus ini dituntun pertamanya dengan melihat bintang muncul di langit. Bintang di langit adalah satu hal yang sangat biasa. Mereka daripada bintang di langit, mereka harus mengambil tindakan berjalan sekitar 2000 kilometer dengan ketidakpastian. Perjalanan ini akan membawa mereka kemana, saudara. Tapi saudara harus tahu, sebagai anak-anak Tuhan, perjalanan kita itu dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Keduanya, saudara, apabila mereka menemukan satu bimbingan daripada kitab suci, yang mana mereka harus bergantung kepada tafsiran daripada orang lain. Tapi karena kehausan dalam hati mereka, mereka tetap bergerak, saudara. Dan mereka bergerak ke Bethlehem. Setelah mereka bergerak lagi ke Bethlehem, baru sekali lagi muncul bintang, saudara. Saudara melihat di sini, saudara, mereka harusnya, tujuan mereka seharusnya Bethlehem, tapi pada waktu mereka memulai perjalanan ini, mereka tidak tahu tujuan mereka harus kemana. Begitupun, saudara, kita dituntun oleh Tuhan tanpa mengetahui tujuan akhir kita kemana. Karena itu perjalanan kita adalah perjalanan yang penuh dengan iman bersandar kepada Tuhan. Karena pada waktu Tuhan menuntun kita di awal perjalanan kita tidak akan tahu tujuannya sampai kemana nanti. Ini persis seperti Abram di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dipanggil oleh Tuhan,
meninggalkan kampung halamannya, bahkan meninggalkan keluarganya, dan pergi ke satu tanah yang nanti bakal ditunjukkan oleh Tuhan. Di awal perjalanannya Abraham tidak tahu tujuannya kemana, tetapi kita harus salut angkat topi kepada Abraham karena orang ini beriman kepada Tuhan. Karena dia yakin Allah itu yang memanggil dia Allah yang penuh dengan kasih setia. Jadi setelah orang-orang Majus ini menemukan Yesus, masih bayi Yesus, penyembah Yesus, mereka dituntun pulang lewat mimpi. Jadi ada tanda di langit, ada kitab suci, ada satu bintang yang bergerak, ada mimpi. Tuhan tidak langsung menuntun mereka ke Bethlehem. Menuntun mereka dulu ke Yerusalem. Begitu saudara, waktu Tuhan menuntun kita, ada beberapa hal Bapak Ibu yang saya ingin menyatakan di sini saudara. Yang pertama adalah kita mesti tahu bagaimana untuk tekun. 500 sekian tahun orang-orang Majus ini tekun melihat ke langit. Ini bukan sesuatu kebetulan. Mereka datang menyembah Yesus bukan dengan tangan kosong. Mereka membawa harta-harta khazanah mereka yang cukup berharga. Ini pasti sudah dikumpulkan bertahun-tahun, generasi demi generasi. Ini namanya ketekunan yang aktif, saudara. Nah, pada waktu Tuhan belum menuntun kita melakukan sesuatu hal yang spesifik, harus ada satu ketekunan yang aktif di dalam diri kita dengan bagaimana caranya kita itu bisa tekun. Kita bisa tekun dengan mempertajamkan kehidupan kita di dalam hadirat Tuhan, berdoa, bersekutu dengan orang-orang percaya. Itu namanya ketekunan yang aktif. Sekalipun kita masih belum tahu, nanti bakal dikirim ke Tuhan, bakal disuruh oleh Tuhan melakukan misi seperti apa, saudara. Nah, hal yang kedua, saudara, ketergantungan yang aktif. Ini sulit dimengertikan oleh banyak orang, saudara. Bahwa dalam perjalanan kita dituntun oleh Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara, kita dituntun oleh Tuhan. Untuk Tuhan menuntun kita, tidak selalunya itu Tuhan harus berbicara. Mari saya kasihkan satu ilustrasi yang sangat mudah. Anak saya pertama sekarang berusia 24 tahun. 25 tahun yang lalu, waktu istri saya hamil dengan anak pertama ini, istri saya tuh suka gimana ya, punya kemauan makan di malam hari, atau bukan malam hari lah, ya sudah pagi-pagi subuh begitu jam 2 jam 3 itu bangunin saya, suruh saya pergi beliin makanan yang aneh-aneh buat dia. Lalu waktu saya bilang sama istri saya, tunggu dulu lah, nanti kalau sudah siang saya belikan untuk Anda ya. Tapi dia ngotot harus dibelikan sekarang karena kata istri saya yang masih hamil, bahwa itu yang diinginkan oleh kandungannya, itu yang diinginkan oleh anak kami. Saya bilang sama dia, anakmu itu bisa berkomunikasi kepada kamu, bisa berbicara kepada kamu, bisa bercakap-cakap kepada kamu. Lalu saya bilang begini, anak di dalam saya ini, di dalam diriku, bukan di luar. Lalu tidak usah berbicara untuk berkomunikasi kepada saya. Anak itu bisa berkomunikasi tanpa suara karena ada di dalam diri saya. Begitu saudara, Tuhan yang ada di dalam diri kita tidak usah berteriak-teriak. Biasanya Tuhan itu dengan sangat halus menuntun kita. Dan apabila sudah ada sedikit tuntunan, karena tuntunan itu tidak sepenuhnya, yang penting buat kita, kita meresponi. Dan disitulah harus ada kerendahan hati pada diri kita, karena apabila kita berjalan, kita tidak tahu semuanya. Kalau kita harus bersandar kepada Tuhan, seperti orang-orang Majus ini, mereka pun tidak tahu bagaimana untuk menemukan raja yang sudah
baru lahir itu harus kemudian bertanya juga kepada Herodes. Padahal Raja Herodes itu dikenal sebagai orang yang cepat marah. Lalu ada risiko kalau ke Raja Herodes, tapi harus bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, keterbukaan yang aktif. Keterbukaan yang aktif berarti kita itu membuka hati kita bisa dituntun oleh Tuhan dengan apa sekalipun cara. Kita tidak memberikan syarat kepada Tuhan bahwa harusnya dengan cara A atau B atau C. Dan keterbukaan yang aktif itu berarti dengan sedikit tuntunan yang ada pada diri kita, langsung kita berjalan dulu. Bapak Ibu, kadang-kadang saudara, kita harus melakukan satu keputusan. Dan kita sudah mencari Tuhan. Kita sudah membuka hati kita untuk mendapat tuntunan dari Tuhan. Dan kelihatannya belum jelas tuntunan dari Tuhan, sedangkan keputusan itu sudah harus kita lakukan dengan segera. Dan kita nggak bisa tunda keputusan itu. Misalnya lamaran pekerjaan, atau sesuatu hal yang harus diakuisisi pada satu tanggal tertentu, saudara. Disitulah hati kita mesti terbuka bahwa kalau kita jalan, Tuhan akan backing kita, saudara. Sekalipun kita salah, Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah angkat tangan. Sekalipun salah. Karena dalam firman Tuhan ada ayat yang bunyinya begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan bersandarlah kepada Dia dan bukan pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam setiap lakumu, dalam setiap langkahmu, lalu Tuhan yang akan meluruskan jalanmu. Yang diluruskan itu yang bengkok, saudara. Karena manusia itu tidak sempurna. Sekalipun manusia itu tekun dan bergantung kepada Tuhan, tetap saja ada langkah-langkahnya yang tidak akan komplit dan sempurna. Tapi kita mesti terbuka. Terbuka kepada tuntunan Tuhan. Lalu saya menganjurkan saudara, Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam firman Tuhan, berjalan saja saudara. Seperti contohnya di dalam 1 Samuel, pasal 16, ayat 1 dan berikutnya. Nanti Bapak Ibu bisa membacakan kalau ada waktu ya. 1 Samuel pasal 16. Samuel disuruh oleh Tuhan pergi mentabiskan salah satu dari anaknya Isai. Memang dengan tepat begini, Samuel itu mendengar satu suara yang mengatakan, pergilah engkau ke Isai, orang Bethlehem itu, dan engkau urapi salah satu dari anaknya. Tidak dikatakan kepada dia berapa anak laki-lakinya si Isai itu. Lalu Samuel waktu sampai di tempatnya Isai, itu seperti menebak-nebak. Sepertinya. Tapi dia terbuka terus. Dia terbuka terus sehingga sudah melewati 7 anak-anak si Isa ini dan tidak satu pun dituntun oleh Tuhan untuk ditabiskan. Dia bertanya lagi, keterbukaan. Pak Isai, ada lagi nggak anakmu? Nah itu saudara, keterbukaan yang aktif. Ini kita bisa melihat merata di dalam firman Tuhan. Dari perjanjian lama kah, perjanjian baru kah saudara? Bahwa cara kerjanya Tuhan itu seperti ini saudara. Nah, mari saya memberikan beberapa aplikasi kepada Bapak Ibu dan kesimpulan tentang bagian firman Tuhan ini. Yang pertama saudara, Tuhan bisa menuntun tanpa harus berbicara. Lalu kita ini harus dengan yakin melangkah, tapi dengan bersandar kepada Tuhan. Nah, yang kedua, sikap menjadi pemicu respons tepat kepada tuntunan Allah. Sekali lagi ya, saya menggunakan istilah tuntunan Tuhan, bukan suara Tuhan. Sikap itu menjadi pemicu respons. Nah, bertahun-tahun orang-orang Majus dari angkatan demi angkatan, generasi demi generasi, gara-gara orang bernama Daniel, mereka memposisikan orang untuk terus melihat ke langit. Karena mereka tidak tahu persis kapan waktunya akan lahir Mesias itu.
bukan saja mereka memiliki sikap berdisiplin konsisten, tapi mereka melakukan ini karena ada seorang yang mendahului mereka bernama Daniel, yang telah menontonkan, mempertontonkan satu sikap yang baik dan benar sehingga mempengaruhi mereka. Nah, dan orang-orang Majus ini waktu datang, mereka bukan datang mencari Yesus untuk satu kepentingan diri mereka. Mereka datang mencari Yesus karena mereka mau menyembah Yesus. Dengan mur, kemenyan, dan emas itu mereka sudah sediakan entah berapa ratus tahun. Hal-hal itu sudah dipersiapkan. Itu semua mencerminkan sikap orang-orang Majus ini. Lalu kita pun saudara sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, harus mengizinkan Roh Kudus dan kebenaran firman itu setiap saat membentuk sikap kita sebelum ada tuntunan. Supaya pada waktu ada tuntunan, kita itu dengan segera akan meresponi tuntunan Tuhan itu. Tuntunan Tuhan itu lebih mungkin itu sederhana dari spektakuler. Ya saya mungkin pada pertama kali saya membacakan Matius pasal 2, saya mungkin berpikir ini banyak hal spektakuler, tapi kalau kita selidiki dengan lebih dalam lagi, itu tidak ada hal yang terlalu spektakuler di situ. Bintang di langit itu sesuatu hal yang sangat biasa. Harus bertanya untuk mendapat pedoman, itu satu hal yang sangat biasa. Sebegitu biasa sehingga ahli-ahli Taurat yang punya ilmu dan pengetahuan itu saja tidak tergerak untuk pergi 10 kilometer mencari Yesus. Tuntunan Tuhan itu lebih mungkin sederhana daripada spektakuler. Jangan karena Bapak Ibu kita hanya mau digerakkan oleh sesuatu yang spektakuler. Sehingga kita kelewat tuntunan Tuhan yang berlaku secara sederhana, saudara. Sekalipun mimpi, saudara. Tadi malam saya juga mimpi. Bukan satu mimpi, beberapa mimpi, saudara. Nanti malam ini kalau saya tidur atau nanti siang kalau saya mau tidur sebentar pun pasti akan mimpi, saudara. Jadi mimpi itu bukan semuanya itu dari Tuhan. Dan mimpi itu bisa subjektif. Tapi untuk membuka hati kita dan percaya bahwa lewat tanda di langit, atau lewat pembacaan firman, atau lewat satu kesan dari mimpi, itu semua hal-hal yang sangat sederhana. Bersiaplah saudara ya untuk dituntun oleh cara yang sederhana. Apapun saudara, apakah itu yang sederhana atau spektakuler, berani bertindak. Jangan takut salah ya. Bapak Ibu, saya tidak minta supaya kita nekat-nekat loncat sana loncat sini. Tapi ada waktunya saudara tahu bahwa kita sedang digerakkan oleh Roh Kudus. Apa yang kita lakukan itu masih dalam ranah yang kewajaran, saudara. Ya, ayo kita berani bertindak. Dan berekspektasi kalau nanti apa yang kita lakukan itu perlu diluruskan, maka akan diluruskan, saudara. Mari ini renungan yang terakhir. Dituntun oleh Allah yang penuh dengan anugerahnya dan kasih setia. Mari kita lihat di chat ya. Saya mau lihat ada respon di chat nggak, saudara ya. Nah, saudara setuju nggak Allah itu maha kuasa? Coba respon di chat. Satu kata cukup. Ya, setuju. Yes, cukup. Allah itu maha kuasa. Kalau Allah itu mau berkomunikasi dengan kita, pasti Allah yang maha kuasa itu mampu melakukannya. Bapak Ibu setuju? Dengan pemerintah-pemerintah di perjanjian lama yang hatinya keras saja, Allah tetap bisa menyatakan isi hatinya. Kenapa tidak dengan kita yang dipenuhi Roh Kudus? Lalu Bapak Ibu kita jangan terlalu berat dalam pergumulan kita untuk dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Kita mesti tahu bahwa semuanya itu berawal dari Allah. If God wants to speak to you, He will know how to get through to you.
Kalau Allah itu mau berbicara kepada kita, Allah yang akan mencari jalannya. Tidak mungkin kalau kita adalah anaknya, dipenuhi Roh Kudus, kita kelewatan. Jangan takut akan hal itu, saudara. Kenapa? Karena Bapak Ibu, Allah yang Maha Kuasa dan yang tersembunyi dalam misteri sebenarnya diam-diam menyiapkan jalan. Allah Immanuel tetap dekat dan mudah dijangkau. Itulah artinya Natal. Allah yang disangkakan Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha, tapi sebenarnya dia juga Allah yang Maha Hadir. Dia tidak berada di tempat yang jauh, tapi dia berada dekat dan mudah dijangkau. Meskipun tampaknya kita harus berupaya banyak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah kita yang harus kononnya bayar harga dan segalanya. Setiap langkah kita sebenarnya diarahkan oleh tangan Tuhan yang tidak terlihat. Tangan itu menyulam kasih setia dan anugerahnya ke dalam perjalanan kita. Itulah cara kerjanya Allah Immanuel. Itulah yang dialami oleh orang-orang Majus. Dan itulah artinya Natal. Demikian BMC New York dan teman-teman yang ikut acara kita pada hari ini. Tuhan sudah berbicara kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah menangkap isi hatimu lewat firman ini. Tuhan Yesus, Engkau yang terus berbicara kepada kami, Tuhan. Lewat Roh Kudus-Mu, Tuhan. Engkau yang kami tahu akan menuntun kami langkah demi langkah. Sekalipun kami tidak tahu, tapi kami yakin Engkau peduli, Engkau turun tangan, Engkau yang sudah berada di masa depan kami. Mungkin kami berjalan ke arah masa depan kami yang masih kelam buat kami dengan meraba-raba, tetapi dituntun oleh Engkau. Seperti firman-Mu mengatakan di dalam Mazmur 23 dan ayat 4. Ya, sekalipun aku berjalan lewat lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Karena ada tongkat-Mu bersertaku, ada hadirat-Mu membawakan aku lewat lembah kekelaman itu. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-Mu yang hadir hari ini Tuhan di acara ini, yang mendengarkan renungan firman ini tidak kembali sia-sia, bahkan membuahkan satu pengertian, membukakan hati kami untuk mengalami tuntunan-Mu dengan lebih jelas, dengan lebih nyata, persis seperti Engkau kehendaki Tuhan. Hamba membuka hati untuk Roh Kudus, Engkau melayani anak-anak-Mu di sini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang berbicara kepada kami Tuhan. Engkau yang menyatakan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Saya melihat di dalam chat ya, ada nama seorang bernama Vina. Vina, saya melihat selama 14 bulan yang sudah lewat ini, di dalam satu hal, Anda itu maju dan mundur. Dan bukan saja Anda, tetapi orang-orang dalam lingkungan terdekatmu dalam hal yang tersebut 14 bulan itu mengajukan, kemudian sepertinya tidak melihat hasil, lalu itu dicabut, kemudian diajukan sekali lagi dan masih dalam dua pikiran. Apapun yang menjadi keputusanmu, mau sekali lagi mengajukan hal tersebut atau tidak akan membawa kamu keluar dari rencana Tuhan.
Tapi percayalah, karena ini menjadi sesuatu yang berada di dalam isi hatimu bersama dengan orang-orang yang terdekat dalam lingkunganmu untuk tetap mengajukan. Saya ingin menyampaikan kepada Anda, kalau Anda mengajukan, permohonanmu akan sukses, tidak akan gagal. Yang kau takutkan setelah itu jadi, digolkan, apakah kesediaan dan pembekalan-pembekalan yang berikutnya itu akan mencukupi. Saya mau memberikan kepada Anda apa yang Tuhan taruh di hati saya, akan malah lebih dari mencukupi. Lebih. Lebih dari mencukupi. Sama seperti orang-orang Israel di padang gurun itu, setiap hari mereka diberikan jatah porsi makanan mereka oleh Tuhan. Anda pun akan mengalami hal itu setelah Anda melihat permohonan itu sudah diluluskan. Ayo, maju, maju. Dan Anda akan melihat sesuai dengan ayat firman ini, Yesaya 54 ayat 10, catat dan pegang kepada ayat ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah berdoa untuk hamba-Mu, Vina ini, kami minta Tuhan, urapan-Mu tetap menutup bungkus beliau dan orang-orang yang terdekat kepadanya Tuhan. Satu lagi ya, saya mau berdoa untuk yang bernama Timotius. Saya lihat yang paling terakhir itu ya, Timotius Gunawan Susilo. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu ini, Timotius ya Tuhan. Firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya untuk Anda. 1 Korintus 16 ayat 9. 1 Korintus 16 ayat 9. Sekitar 6 bulan yang lalu, seperti satu fase dalam hidupmu sudah selesai. 6 bulan ini sepertinya semuanya tidak bergerak. Tapi 1 Korintus 16 ayat 9. Peganglah kepada itu dan ketahuilah bahwa ada satu pintu yang akan dibuka pada bulan Maret tahun depan. Saya mau untuk menyatakan lebih cepat. Tapi inilah yang Tuhan taruh di hati saya. Bulan Maret tahun depan, pintu itu sudah terbuka untukmu. Dan kembali akan bergerak lancar lagi. Anggaplah tempo waktu ini yang merupakan waktu penantian itu seperti orang-orang Majus juga menunggu untuk digerakkan oleh Tuhan. Anggap saja inilah waktunya untuk Anda bisa menikmati dengan lingkungan yang paling terdekat. Tidak akan ada masalah untuk Anda melewati sampai ke tempo waktu itu. Karena Tuhan yang sudah mengaturnya untukmu. Dan ada sedikit uang yang seharusnya menjadi kompensasi buatmu lagi sedang diproses, ketahui bahwa itu tidak pernah akan ditahan daripadamu. Karena Tuhan menyertaimu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang terakhir ini ada satu bapak lagi bernama Henry. Nah, pasti Pak Henry, saya melihat gedung properti menjadi bagian di dalam hidupmu. Dan ada jalan mulus yang Tuhan akan berikan kepada kamu di dalam bidang itu. Dan ini bukan berlangsung di dalam satu tempo saja, tapi berlangsung dalam satu waktu yang uh, cukup lama. Berarti di dalam midterm-nya Tuhan akan memberikan kepadamu berkat lewat itu. Tuhan akan memberikan kemampuan untuk engkau menguruskan itu. Baik yang menjadi bagianmu, baik menjadi bagian orang lain, engkau dipercayakan dalam hal itu. Jadi ada kata properti dan transaksi. Hamba berdoa Tuhan untuk Henry, itu ya Tuhan. Itu ya Tuhan. Engkau yang memberkati beliau,
di dalam hal-hal itu sehingga semuanya itu menurut rencanamu dan tidak pernah akan gagal. Dan Henry peganglah pada ayat ini di dalam Yesaya 50 dan ayat 4. Tuhan Yesus, Engkau yang mengaplikasikan firman ini ke dalam hatinya dan hidupnya, Tuhan. Hamba berdoa untuk semua yang tadi telah dilayani. Hamba berdoa Engkau yang menjelaskan lagi Tuhan apa yang disampaikan kepada mereka supaya langkah mereka itu langkah yang tepat sesuai dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan apa yang hamba sampaikan adalah sebagian dari rantaian tuntunan Roh Kudus-Mu, hanya sebagian saja Tuhan. Memberikan konfirmasi dan afirmasi kepada apa yang sudah Engkau lakukan dan apa yang Engkau ingin lakukan. Kami doakan semua ini dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih.